rookie Pedro Acosta pada awal-awal seri MotoGP 2024 membuatnya disegani oleh kru dan rekan timnya di Red Bull Gas-Gas Stage 3. Pedro Acosta berhasil mencatatkan back-to-back podium pada balapan seri terakhir. Acosta mencetak podium perdananya di kelas utama MotoGP pada GP Portugal dengan finish ketiga. Pembalap berusia 19 tahun itu lalu meraih hasil lebih baik lagi dengan finish kedua pada MotoGP Amerika 2024. Raihan impresif tersebut mengantarkan Acosta bertengger di papan atas klasemen, sementara dengan berada di peringkat keempat setelah mengoleksi 54 poin, Acosta bahkan menjadi pembalap KTM yang meraih hasil paling baik sampai saat ini. Tak heran Acosta mulai akan mendapatkan kepercayaan dari timnya dan termasuk rekan timnya, Augusto Fernandes. Fernandes yang sudah memasuki musim keduanya di MotoGP bersama tim satelit KTM bahkan masih belum bisa berbuat banyak. Musim ini saja juara Moto2 2022 itu hanya bisa meraih hasil terbaiknya dengan finish ke-11 pada MotoGP Portugal 2024. Maka dari itu Fernandes mendapatkan izin dan bahkan mengungkapkan rekaman data yang dimiliki Pedro Acosta sebagai referensi. Dia mengatakan data dari Acosta sebenarnya tidak ada yang istimewa. Fernandes menekankan bahwa ia harus belajar banyak dari Acosta. Pernyataan dari Acosta sendiri juga menarik, karena ia tidak terlalu terlibat secara intensif dengan setup motornya. Acosta menekankan bahwa ia juga berada di Texas dengan setup dasar yang sama, seperti saat peluncuran pertama kurang dari 6 bulan yang lalu di Valencia. Pembalap Repsol Honda Luca Marini tetap menjadi si paling merana walau berhasil jadi satu-satunya pembalap Honda yang bertahan hingga finish balapan pada MotoGP Amerika 2024. Merananya nasib para pembalap Honda belum juga tamat setelah bencana yang mereka alami pada seri MotoGP 2024. 3 dari 4 pembalap berlogo sayap tunggal itu mengalami crash dan gagal finish di Circuit of Americas atau COTA. Sebuah hasil yang sangat miris bila mengingat COTA adalah salah satu sirkuit kekuasaan Honda saat masih diperkuat Marc Marquez dan tahun lalu pun juara lewat Alex Rins saat masih bernaung di LCR Honda. Hanya Luca Marini satu-satunya rider Honda tersisa di grid yang mampu menuntaskan balapan seri Americas kemarin sampai finish. Akan tetapi itu pun tidak diakhiri dengan hasil yang bisa membuat berlega hati. Pasalnya, Marini hanya bisa finish di posisi ke-16. Sebuah posisi yang sangat menyisakan. Karena satu langkah lagi, dia bisa memastikan poin terakhir senilai 1 poin sebagai poin perdananya di musim ini bersama Repsol Honda. Melihat betapa menderitanya Marini hanya untuk berjuang mendapatkan posisi ke-15, jelas sangat kontras dengan kehidupannya saat masih bernaung di VR46 Racing dan menunggangi Desmosedici GP. Kini, satu-satunya jalan yang harus ditempuh hari ini adalah hanya melihat data untuk meningkatkan segala upaya di seri-seri balapan ke depan. Entah bagaimana, 4 sekawan Honda memang sering berada di posisi paling belakang sejak awal musim ini bergulir. Pabrikan asal Jepang itu benar-benar kehilangan sesuatu yang membuat RC213V mereka sangat tertinggal dibandingkan lainnya, termasuk Yamaha yang sejatinya sama-sama menderita. Enea Bastianini sukses mengasapi Jorge Martin dalam pertarungan podium pada MotoGP Amerika 2024 yang menyeratkan panasnya perebutan kursi Ducati. Bastianini merespon hasrat Jorge Martin yang ingin merebut kursi Ducati miliknya pada tahun depan. Hal tersebut ia buktikan lewat penampilan brilian saat melakukan overtake dengan Martin pada lap-lap terakhir seri MotoGP Amerika 2024 di Circuit of the America COTA minggu lalu. Manuver itu cukup krusial karena merupakan pertarungan untuk merebutkan posisi podium 3. Apes bagi Martin yang sempat memimpin balapan dan bertahan di baris depan, perlahan melambat. Martin disalip oleh Bastianini pada 2 lap terakhir, yang akhirnya berhasil merebut posisi 3 hingga balapan terakhir. Kepiawaian Bastianini memanfaatkan celah Martin, semakin mempertegas keinginan dia untuk bertahan di kursi Ducati. Perebutan podium di Amerika kemarin mungkin saja bukan sekedar perebutan podium biasa, tetapi juga diikuti motivasi pembuktian tentang siapa yang lebih layak berada di samping Francesco Bagnaia di bawah payung skuad si merah Borgo Panigale. Sebab berkat keberhasilan menyalip Martin di COTA, Bastianini makin mendekat jarak dalam klasemen MotoGP 2024, berada di peringkat 2 dengan 59 poin di bawah Martin yang mengantongi 80 poin.
Sejujurnya perasaan saya terhadap motor tidak pernah ada tahun lalu. Satu mungkin karena cedera parah saya, tetapi yang satu lagi juga mungkin karena semuanya baru. Motor, kepala kru, dan tim, kata Bastianini. Salah satu yang berbeda dari Bastianini adalah manajemen ban dan cara dia keluar dari jebakan slipstream saat berada di tengah rombongan. Ketika Carl Crutchlow menguji beberapa fitur baru yang penting di Barcelona, Fabio Quartararo dan Alex Rins sedang mempersiapkan program uji coba yang digelar setelah MotoGP Spanyol. Yamaha telah melakukan segala cara dalam pengembangannya. Fabio Quartararo mencurahkan perhatiannya di Grand Prix Amerika Serikat untuk melakukan berbagai evaluasi setup, sebuah pekerjaan yang membuatnya senang, tetapi juga menunjukkan batasannya. Di akhir pekan, dia mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya untuk meningkatkan motornya. Oleh karena itu, mereka memiliki beberapa pengembangan untuk diuji. Yamaha tidak meluncurkan inovasi penting apapun selama 3 balapan pertama musim ini. Sebuah tes rencananya akan dilakukan sehari setelah MotoGP Portugal, tetapi dibatalkan karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Faktor-faktor ini akhirnya akan dilakukan oleh pembalap penguji mereka, yaitu Carl Crutchlow yang akan melakukan tes minggu ini di Barcelona. Para pembalap lama akan dapat menguji perkembangannya di tes Jerez, yang akan dilakukan semua rider setelah GP Spanyol dan sesi tes lebih lanjut direncanakan setelahnya. Pembalap asal Prancis itu percaya bahwa kelemahannya sekarang sudah teridentifikasi dengan sangat jelas. Dia pun senang melihat Yamaha mempersiapkan beberapa perubahan besar. Tetapi lebih dari sejumlah evolusi yang signifikan, juara MotoGP 2021 itu berharap perubahan itu akan efektif. Quartararo mengaku saat ini ia lebih tertarik dengan tes atau evaluasi setup yang ia lakukan di GP Amerika daripada hasil balapannya. Pekerjaan rumah ini merupakan bagian dari ambisi yang jelas bagi Quartararo, yang baru-baru ini mendatangani kontrak baru selama 2 tahun dengan Yamaha. Impian Alex Rins mengulang kemenangan di MotoGP Amerika Serikat tahun lalu kandas karena setup buruk Yamaha membuatnya kecelakaan. Setahun yang lalu, Rins membuat kejutan dengan memenangi MotoGP Amerika Serikat. Ia naik podium di atas Honda RC213V yang merepotkan. Menjelang balapan di Austin, ia hampir tidak bisa menyembunyikan mimpinya untuk mengulangi performa serupa bersama Yamaha, yang juga sedang berjuang saat ini. Namun, sejak Jumat dan seterusnya, pembalap Spanyol itu merasa motornya sangat berat saat mengubah arah. Setelah tidak pernah absen dari Q2 di Texas, ia harus puas start di grade ke-15, dan terlebih lagi ia turun beberapa peringkat di awal sprint race. Mantan rider Suzuki itu masih merasakan perilaku yang tidak menyenangkan dengan bagian depan YZR M1 dan mulai meragukan eksperimennya dengan pengaturan. Ia mencurigai adanya masalah yang lebih mendasar pada Yamaha. Namun pada sesi warm-up, Rins terus menjajal setelan baru dan melakukan kesalahan. Start yang sangat baik membawanya ke posisi ke-8, tetapi motornya terbukti lebih sulit dikendalikan di tikungan. Ia turun ke urutan ke-17 dalam 9 lap dan akhirnya kehilangan kendali atas motornya, yang berujung pada pengunduran dirinya. Perbedaan antara hasil yang diraih pada 2023 dan tahun ini sangat mencolok, tetapi Rins menegaskan bahwa dia tidak kecewa, karena dia segera menyadari bahwa prestasi itu mustahil dengan level Yamaha saat ini. Yang saya lakukan hanyalah kesalahan kecil di tikungan 16, ada sedikit gundukan di titik pengereman. Mungkin saya melewati gundukan kecil dengan sedikit lebih banyak tekanan pada rem dan kehilangan bagian depan. Sungguh membuat frustasi pada Jumat. Sebagai pembalap, ketika saya menyadari bahwa ini akan sulit, saya harus menerima apa yang kami miliki dan apa yang kami lakukan. Itu menjadi sedikit berbeda, kata Alex Rins.